Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Anggraini dari jurusan Teknik Informatika kelas TI 2019B, NIM 19051204069. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian singkat mengenai FTP server dan mail server serta akan mensimulasikannya dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk FTP sendiri, yaitu kepanjangannya adalah File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload, kemudian dapat mengirimkan file ke server atau mengupload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, di sini juga dijelaskan ada 5 fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Nah, yang pertama yaitu untuk melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kemudian yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Kemudian yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Kemudian yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Kemudian yang terakhir yaitu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, kemudian di sini sudah ada skenario percobaan di mana nantinya kita akan melakukan percobaan ini di Cisco Packet Tracer, mensimulasikannya. Nah, kemudian untuk pengertian mail server sendiri, di sini adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server email dalam jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Kemudian di sini ada fungsi email server. Fungsi mail server yaitu berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Di sini juga sudah ada skenario percobaannya yang akan kita gabungkan dengan FTP server nanti di Cisco Packet Tracer. Nah, ini langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini skema jaringannya adalah skema yang sama dengan web server dan DNS server minggu kemarin. Langsung saja kita simulasikan FTP server terlebih dahulu. Jadi di sini kita lakukan simulasi FTP server dengan langkah pertama yaitu kita cek pada PC1, PC4, laptop dan smartphone apakah mereka tersambung ke FTP server atau tidak. Yang pertama PC1, kita klik command prompt, kemudian ping IP address FTP server yaitu 43.43.43.2. Kita tunggu. Nah, setelah mereplay berarti dia sudah tersambung dengan FTP server. Setelah itu kita lakukan hal yang sama ke PC4. Desktop, command prompt, kita klik ping 43.43.43.2. Lalu kita tunggu juga. Nah, setelah mereplay berarti PC4 juga sudah tersambung ke FTP server. Kemudian ke laptop kita lakukan hal yang sama, ping 43.43.43.2. Nah, ini juga sudah tersambung. Kemudian kita ke smartphone, kita lakukan hal yang sama,
yaitu ping IP address FTP server yaitu 43.43.43.2. Kita enter, kita tunggu. Nah, kita close. Kemudian setelah itu kita masuk ke konfigurasi yang ada di FTP server. Kita klik FTP servernya ini. Lalu setelah itu kita ke service. Lalu kita klik menu FTP. Setelah itu pastikan servisnya on. Nah, di sini saya sudah mencoba mengetikkan coba. Jadi kita remove terlebih dahulu, kita ulangi lagi dengan username, kita ketikkan coba dan password juga sama yaitu coba. Dan jangan lupakan menu yang ada di bawah, menu 5 ini kita centang semuanya. Setelah itu kita add. Nah, setelah sudah tertambahkan seperti ini, kita close. Setelah itu, kita buat sebuah file di PC1. Kita klik PC1. Kemudian, kita pilih text editor. Ini text editor. Lalu, kita di sini isikan pesan seperti yang ada di modul, yaitu adalah ini isi pesan dari PC1. Nah, jika sudah, klik filenya ini yang di kiri, lalu kita klik save. Untuk file name-nya yaitu pesan pc1.txt. Kemudian oke. Setelah itu kita close. Nah, untuk mengetahui apakah pesan sudah tersimpan apa belum, kita masuk ke menu command prompt ini. Lalu kita ketikkan perintah dir. Nah, di sini sudah ada yaitu pesan pc1.txt, di mana berarti pesan sudah tersimpan. Setelah itu kita close. Langkah selanjutnya kita buat koneksi dari PC1 ke FTP server. Nah, untuk perintahnya kita ke PC1 terlebih dahulu. Kita klik PC1. Lalu ke command prompt. Di sini untuk perintahnya kita ketikkan FTP IP address FTP server yaitu 43.43.43.2. Kita enter. Nah, di sini kita ketikkan username kita tadi yaitu coba. Kemudian untuk passwordnya juga sama yaitu kita ketikkan coba. Setelah itu, nah setelah muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu kita coba buat koneksi juga. Nah, ini kita close terlebih dahulu. Oh ya, belum kita ketikkan pesan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita close, kita lakukan hal yang sama di laptop. Kita klik konfigurasi laptop, kemudian command prompt. Lalu kita ketikkan FTP IP FTP server yaitu 43.43.43.2. Username-nya coba. Kemudian passwordnya juga kita ketikkan coba. Nah, di sini kemudian kita ketikkan perintah get pesan pc1.txt. Nah, jika sudah mereply seperti ini, berarti laptop sudah terkoneksi dengan FTP server. Setelah itu kita close.
kita ke text add. Di sini kita open. Nah, ini sudah ada pesan PC1, di mana terbukti bahwa pesan sudah tersimpan dan diterima pada laptop, di mana PC1 mengirimkan pesan kepada laptop dan laptop sudah menerima pesannya. Lalu kita buka, ini adalah isi pesannya, sudah sesuai, berarti FTP servernya sudah berhasil. Nah, sekian ini adalah penjelasan mengenai FTP server. Lalu kita lanjutkan dengan penjelasan mengenai mail server, simulasi mail server. Kita klik PC1. Langkah pertamanya kita klik command prompt. Kemudian di sini kan tulisannya masih FTP, jadi kita ketik quit terlebih dahulu untuk mendapatkan tampilan seperti awal ini dengan kata C. Lalu pertama kita pastikan PC1 menyambung ke DNS server. Kita ketikkan ping IP address DNS server yaitu 33.33.33.1. Kita tunggu sampai mereplay. Nah, jika sudah mereplay berarti dia sudah tersambung ke DNS server. Kemudian ini kita ketikkan perintah ping untuk mengecek apakah tersambung ke FTP server, yaitu IP address FTP server yaitu 43.43.43.4. Kita tunggu. Nah, sudah mereplay berarti PC1 ini sudah tersambung ke mail server. Maaf, ini mail server ya tadi, bukan FTP server. Sudah tersambung ke DNS server sama mail server. Kemudian yang PC4 juga sama, ping IP address DNS server 33.33.33.1. Kemudian kita tunggu. Nah, sudah mereplay, kita ketikkan perintah untuk mail servernya. .4, lalu kita tunggu. Nah, setelah sudah mereplay, ini PC4 sudah tersambung ke mail server dan ke DNS server. Ini mail server. Kemudian kita close, kita ke laptop. Command prompt kita lakukan hal yang sama. Command prompt. Kemudian di sini juga masih FTP, kita quit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan ping ke IP DNS server 33.33.33.1. Nah, sudah mereplay berarti tersambung ke DNS server. Kemudian ini ke mail servernya, kita ketikkan ping 43.43.43.4. Nah, jika sudah mereplay juga seperti ini, berarti dia juga tersambung dengan mail server. Kemudian untuk yang terakhir smartphone, command prompt kita ketikkan juga ping 33.33.33.1. Lalu kita ketikkan ping 43.43.43.4. Nah, ini juga sudah tersambung ke FTP server, mail server dan DNS server. Kemudian kita close. Nah, langkah selanjutnya kita klik menu konfigurasi di DNS server, kita klik. Kemudian kita ke menu service, lalu klik DNS. Ini, kemudian ini jangan lupa kita on kan. Nah, karena di sini saya sudah mencoba, maka akan saya remove terlebih dahulu yang mailku.com. Kita remove. Ini remove. Kemudian untuk nama kita isikan mailku.com
dengan tipe A record dengan address yaitu 43.43.43.4. Nah, setelah sudah kita add, kemudian kita klik mailku.com ini, kita klik, kemudian kita save, lalu kita close setelah sudah. Kemudian selanjutnya kita klik PC 1, kemudian kita ke command prompt, kita ketikkan di sini perintah nslookup mailku.com. Enter. Nah, di sini sudah muncul nama dan addressnya, server dan alamatnya. Berarti sudah berhasil. Kemudian kita close, kita ke laptop, kemudian ke command prompt. Di sini kita ketikkan juga mailku.com. Nah, di sini juga sudah sama seperti yang tadi, berarti sudah berhasil. Kemudian kita close. Nah, setelah itu kita klik konfigurasi mail server. Kemudian kita ke service, kemudian ke email. Kemudian jangan lupa di-on-kan. Di sini saya sudah mencoba mengetikkan domain name mailku.com. Kemudian kita set. Setelah itu kita tambahkan user setup. Kita tambahkan user setupnya. Di sini saya menambahkan user 1 dengan password user 1 dan user 2 dengan password user 2. Setelah itu, setelah sudah kita save kan, kemudian kita close, lalu selanjutnya kita klik PC 1, kemudian kita ke email, kemudian kita ke configure email. Di sini saya sudah mengisikan untuk PC 1, dia username-nya adalah user 1 dengan email address yaitu user1@mailku.com, kemudian dengan incoming mail server yaitu mailku.com dan outgoing mail server yaitu sama mailku.com, dan untuk username PC 1 yaitu user 1 dan passwordnya yaitu sama dengan username. Kita ketikkan lagi user 1. Setelah itu kita save. Nah, kemudian kita ke menu compose. Di sini kita akan mengirimkan pesan ke user 2. Kita ketikkan di sini untuk user 2 at mailku.com. Kemudian untuk subjek kita ketikkan tes 1. Nah, untuk pesan di sini kita tulis ini isi pesan dari PC 1. Lalu kita send, kita kirimkan. Nah, setelah itu, setelah sudah kita close, lalu kita klik konfigurasi laptop, kita pilih email. Kita lakukan hal yang sama tadi untuk configure emailnya. Di sini saya sudah menuliskan untuk laptop dengan nama di sini user 2 dan email address user 2 at mailku.com, dan incoming mail servernya mailku.com dan outgoing mail servernya mailku.com. Kemudian untuk username-nya laptop adalah user 2 dan untuk passwordnya yaitu sama dengan username yaitu user 2. Nah, setelah itu kita klik receive. Kita cek. Nah, di sini sudah ada pesan yang diterima dari PC 1 tadi. Kita klik.
Nah, ini isi pesannya sama, yaitu ini isi pesan dari PC1. Nah, berarti pesan dari user 1 atau PC1 tadi sudah diterima oleh user 2 atau laptop. Kemudian kita close ini. Kemudian kita replay. Kita kirim balasan untuk user 1, yaitu terima kasih. Lalu kita send. Nah, jika sudah dikirim, kita close. Lalu setelah itu kita close dulu ini. Kemudian kita kembali masuk ke konfigurasi di PC1, kita klik PC1. Lalu kita pilih email. Kemudian kita klik receive. Nah, di sini dia sudah menerima pesan dari user 2. Kita klik. Nah, di sini pesannya sudah tertera terima kasih seperti balasan yang tadi dikirimkan oleh laptop atau user 2. Nah, replyan dari laptop tadi sudah masuk ke PC1, jadi sudah diterima. Jadi sudah selesai, kita close. Nah, sekian dulu penjelasan mengenai FTP dan mail server serta simulasinya dengan Cisco Packet Tracer dari saya. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.